diketahui ada 5 larutan. Yang pertama ada NaOH 0,4 molaritas, yang kedua ada KCl 1 molaritas, yang ketiga ada H2SO4 0,1 molaritas, yang keempat ada HF 0,4 molaritas, yang kelima C12H22O11 0,2 molaritas. Ditanya urutan larutan dari yang memiliki daya hantar listrik paling lemah. Untuk mengurutkannya, kita ini dulu pahami dulu mengenai daya hantar listrik. Jadi berdasarkan daya hantar listriknya, larutan kan dibagi menjadi ada 2 bagian, yaitu elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu elektrolit kuat dan lemah. Baik, untuk menentukan atau mengidentifikasi larutan-larutan ini, kita tentukan dulu jenis elektrolit yang kuat tuh apa, lemah tuh apa, non elektrolit tuh gimana gitu. Langsung aja, untuk kuat dia dikatakan elektrolit kuat karena dia terionisasi sempurna. Ionisasi sempurna. Untuk contoh larutannya bisa asam kuat, basa kuat, dan garam. Untuk lemah, dia masih terionisasi, masih ada daya hantar tapi kecil karena ionisasinya sebagian. Untuk contohnya dia tetap asam tapi asam lemah, basa lemah. Untuk non elektrolit, dia itu tidak hantar listrik karena tidak terionisasi. Contohnya itu ada urea, ini CONH2 2 kali. Nanti ada jenis alkohol, mau itu metanol, etanol, dan lain-lain. Sama gula juga banyak jenisnya. Nah, untuk mengurutkan yang dari paling lemah, jadi dari yang tidak ada hantar sama sekali, ini kita urutkan dari yang lemah. Daya hantar paling lemah. Yang pertama non elektrolit dulu, kemudian elektrolit lemah, kemudian yang paling kuat adalah elektrolit kuat. Jadi kita ngurutkannya dari yang non elektrolit dulu, kemudian elektrolit lemah, baru terakhir dia elektrolit kuat. Jadi sekarang baru kita identifikasi larutannya. Oke, yang pertama adalah NaOH 0,4 molaritas. Jadi fungsi dari konsentrasi, nanti kita kasih FYI. Jadi untuk fungsi konsentrasi, ketika konsentrasi meningkat, maka daya hantar listriknya juga makin kuat. Ini kalau berlaku misalnya sama-sama elektrolit kuat, atau dia sama-sama lemah, kita mau cari mana yang lebih kuat, bisa pakai menentukan konsentrasinya. Atau faktor lainnya juga bisa ion, jumlah ion. Ketika jumlah ion semakin tinggi, maka daya hantar listrik semakin kuat. Jadi ini sebaliknya juga ya. Nanti kalau misalkan konsentrasinya makin rendah, berarti bisa saja daya hantar listriknya makin lemah. Ini note. Oke. Kita lanjut ke NaOH. Nah, untuk NaOH itu dia tergolong basa kuat. Tadi kalau basa kuat berarti dia masuk ke elektrolit kuat. Oke, kita dapat elektrolit kuat 1. Kalau elektrolit kuat, kita usahakan untuk mengionisasinya. Berarti NaOH
Soalnya siapa tahu nanti ada larutan lain yang elektrolit kuat juga, jadi kita bisa menentukan ionnya. Kalau ionnya sama, berarti yang kita lihat adalah konsentrasinya. Na plus tambah OH-. Ini dipelajari dari materi bilox ya, materi bilox awal gitu. Jadi kalau Na kan golongan 1A, maka dia punya bilox atau muatannya plus 1, sedangkan OH itu adalah poliatomik. Jadi poliatomik itu ada beberapa, jadi perlu kalian pahamin ion-ion dari poliatomik itu sendiri. Jadi total ionnya ada 1 ion Na plus dan 1 ion OH-. Berarti kalau ditambah 1 tambah 1 jadi ada 2 ion. Oke, kita lanjut ke larutan yang kedua, yaitu KCl 1 molar. 1 molar. Untuk KCl ini merupakan jenis garam karena terbentuk dari asam dan basa. Asam HCl dan basa KOH. Kalau garam tadi dia masuk ke elektrolit kuat. Oke. Udah dapat nih kan sama-sama elektrolit kuat nih. Kita ionisasi dulu. KCl K plus Cl min. Jadi ionnya ada 1 ion K plus 1 ion Cl min. Di totalnya jadi 2 ion. Nah, ini kan sama-sama nih ionnya jumlahnya. Jumlahnya sama nih. Otomatis kita ambil nanti untuk menentukan kekuatannya kita lihat konsentrasinya. Oke, lanjut ke larutan yang ketiga, ada H2SO4 0,1 molaritas. Nah, H2SO4 itu masuk ke asam kuat. Berarti ini rata-rata semuanya elektrolit kuat ya, kemungkinan. Kemudian kita ionisasi 2H+. Kenapa 2? Ini dari indeks. Tambah SO4 2-. Kenapa SO4 tidak dipisahkan S tambah 4O? Jadi SO4 merupakan poliatomik. Nah, itu yang perlu kalian pelajari lagi. Nah, untuk H2H+, berarti total ionnya ada 2 ion H+, 1 ion SO4 2-. Kalau dia totalnya dia 3 ion. Otomatis karena jumlah ion ini lebih banyak dari 2 larutan di atas, berarti si H2SO4 ini lebih besar atau kuat daya hantar listriknya. Oke, kita masih lanjut ke larutan yang keempat, ada HF. HF-nya 0,4 molaritas. Nah, untuk HF ini merupakan asam lemah. Jadi kalau dia asam lemah berarti dia tergolong elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit lemah kita bisa susun langsung nanti di awal gitu. Kemudian ke larutan yang terakhir yaitu adalah C12H22O11 0,2 molaritas. Nah, C12H22O11 ini masuk ke jenis gula. Kalau salah namanya glukosa atau sejenisnya setingkatnya gitu. Jadi ini gula. Nah, gula itu merupakan contoh non elektrolit. Kalau non elektrolit berarti dia tidak menghantarkan listrik sama sekali. Sekarang kita bisa susun dulu. Oke, berarti yang paling lemah dulu nih. Yang paling lemah berarti si gula. Kemudian baru si elektrolit lemah. Setelah itu baru elektrolit kuat. Nah, kebetulan elektrolit kuatnya ada 3. Jadi yang paling lemah adalah yang memiliki ion yang lebih sedikit. Jadi yang sedikit ada 2. Ada KCl sama NaOH. Nah, ini kan sama nih. Berarti kan karena ini 2 ion, berarti kan dia lebih lemah daripada H2SO4. Jadi mana yang lebih lemah? Kita lihat dari jumlah ion, jumlah konsentrasinya atau besar konsentrasinya. NaOH konsentrasinya lebih kecil. Otomatis si NaOH lebih lemah dibanding si KCl. Jadi ini 3, 4, kemudian 5. Salah, tetap 5. Oke, langsung kita simpulkan untuk urutannya. Urutan
larutan dari larutan yang memiliki daya hantar listrik paling lemah adalah larutan yang pertama berarti larutan 5 C12H22O11, yang selanjutnya HF 0,4 molaritas, yang selanjutnya NaOH 0,4 molaritas, yang selanjutnya KCl 1 molaritas, yang terakhir dan yang paling kuat adalah H2SO4 0,1 molaritas.